banyak perusahaan yang berharap pendidikan S1. Iya. Iya. Sedangkan kemampuan penyandang disabilitas adalah pendidikan vokasi. Nah, apa saja kebijakan ataupun juga perbedaan hal yang didapatkan oleh kawan-kawan disabilitas saat ini? Mungkin dulu kesusahan dalam akses pendidikan, sekarang itu sudah mulai bisa Ada perubahan, mendapatkan lebih mudah mendapatkan pendidikan seperti itu. Kita bisa dilihat dari pertama dasarnya kita itu kesehatan. Oh, kesehatan. Ya kan? Kesehatan. Dasarnya kita kesehatan. Beberapa rumah sakit yang mungkin terlihat sepele kalau misalkan teman tuli dipanggil Ibu Angki Yudhistia, yang namanya juga nggak dengar dipanggil juga. Iya kan? Betul. Kita bisa melihat sudah ada nomor pendaftarannya, next berikut dan segala macam. Itu sederhana tapi sudah terlihat. Pendidikan tidak hanya pendidikan khusus tapi pendidikan inklusi. Sudah mulai ada dan semakin banyak. Pekerjaan. Setiap perusahaan swasta itu wajib merekrut sebanyak 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Dan untuk BUMN sama untuk PNS itu 2%. Itu udah ada. Jadi pada waktu itu kayak BUMN tuh setiap tahun ada rekrutmen bersama BUMN yang kita push dari dalam. PNS juga udah ada kuota slotnya. Nah, tinggal swasta ini harus lebih sering lagi. Nah, karena apa? Ya supaya mandiri. Jadi penyandang disabilitas itu tidak hanya bukan lagi dikasihani, tapi sebagai subjek yang potensinya kita kembangin. Oke, tapi walaupun sudah diberikan kesempatan bekerja, tadi kan ada 1% dan juga 2%. Apakah memang itu sudah terserap dengan baik? Kendalanya Karena banyak perusahaan yang pertama belum siap dan ragu apakah mampu menjadikan fasilitas dan aksesibilitas. Kedua itu karena stigma. Mampu nggak ya bekerja sama tim gitu. Padahal solusinya adalah memberi ruang kesempatan secara dialog. Apa yang diperlukan oleh teman disabilitas, apa yang dibutuhkan. Nah itu. Jadi kita kan membentuk lingkungan inklusi, lingkungan yang empati, sehingga membentuk lingkungan yang ramah terhadap seluruh golongan. Ya kan, nggak hanya perempuan aja, tapi disabilitas dong, untuk diberikan kesempatan. Jadi supaya bisa mandiri. Nah, pendidikan ya nggak cuma pekerjaan itu, masalahnya juga di pendidikan, Mbak. Jadi pendidikan ini emang banyak perusahaan yang berharap pendidikan S1. Sedangkan kemampuan penyandang disabilitas adalah pendidikan vokasi. Jadi gapnya tuh masih tinggi banget. Cukup jauh ya. Masih jauh. Tapi ya itulah bikin pekerjaan yang nggak selesai. Iya. Itu tadi kalau misalnya kita lihat dari Mbak Angki sendiri berpendapat bahwa kalau untuk dari sisi pekerjaan sendiri kan itu memang belum terpenuhi ya 1% untuk di swasta dan 2% di BUMN ya begitu ya. Belum terpenuhi salah satunya dengan karena pendidikan. Nah, kalau untuk pendidikan sendiri kita di lingkup yang mungkin Mbak Angki ketahui sekarang ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan dari teman-teman disabilitas? Salah satu aspek untuk bisa sejahtera itu kan adalah pendidikan, pendidikan yang setara. Ya. Sekolah luar biasa itu nggak banyak di setiap provinsi, kota, kabupaten. Nah, sedangkan kalau kita pendidikannya itu berdasarkan kita dekat sama rumah gitu, rumah kita dekat sama sekolah, rumah kita dekat sama sekolah gitu. Nggak setiap daerah itu ada SLB. Nah, kalaupun kita mau ke sekolah umum, apakah sekolah itu inklusi atau tidak? Inklusi ini kan kita bicara tentang ekosistemnya. Gurunya siap nggak? Aksesibilitasnya oke nggak? Orang tuanya menerima atau enggak. Nah, hal-hal itulah peran kerjasama semua lintas sektoral. Jadi pemerintah bukannya tutup mata, pemerintah itu sudah bergerak. Tapi memang masyarakat kita tuh besar banget. Jumlah penyandang disabilitas itu 22,9 juta jiwa. Dan itu tersebar di Indonesia. Dan itu bisa jadi bikin banyak. Nah,
masalahnya juga semakin banyak. Jadi banyak aspek yang harus dibereskan. Jadi artinya memang dari sisi pendidikan pun belum bisa memenuhi sepenuhnya untuk hak-hak para penyandang disabilitas begitu ya. Karena ini kan jadi satu pondasi penting untuk mereka kemudian bisa mendapatkan pekerjaan juga yang layak, mendapatkan haknya mereka begitu ya Mbak Agi ya. Betul. Karena pendidikan itu kan dasar untuk penyandang disabilitas bisa menggapai mimpi. Kalaupun misalnya penyandang disabilitas itu mau kerja, nggak semua pekerjaan itu bisa siap, solusinya adalah wirausaha. Penyandang disabilitas harus siap menjadi wirausaha. Nah, makanya saat ini ada momentum kalau saya melihat bahwa penyandang disabilitas ini punya potensi secara vokasi. Makanya saya bukalah pelatihan vokasi untuk mereka bisa siap gitu. Kalau kita mengikutin sekarang, ini kan digital marketing itu kan lagi hip banget ya. Semua orang punya sosial media, semua orang pakai HP. Dan itu bagaimana mereka menggunakan sosial media itu lebih baik lagi dan lebih bijak lagi. Pengalaman saya itu adalah spesialisasi vokasi sama sosial media. Nah, saat ini saya jadi menyiapkan suatu brand. Nah, suatu brand ya, ini salah satunya brand hijab yang akan di launching ini. Wow. Nih. Jadi ini itu saya melihat bahwa setiap suatu hasil karya ini tidak hanya menghidupi diri sendiri, tapi semua orang banyak. Jadi saya buka pelatihan vokasi teman-teman untuk digital marketing, gimana sih cara jualan, ya bikin konten Jadi lebih yang ke bagus, soft skill ya. soft skillnya. Nah, terus bagaimana dia bisa tata cara pakai jilbab, kan banyak perempuan-perempuan yang mau berkarya dan segala macam gitu kan. Dan ternyata di luar dugaan, apa ya, dan orang itu ekspresif dan mau banget gabung sama kami, dan mereka mau ikut jualan. Dan saat ini kita juga lagi menyiapkan, dan ternyata kita mau online, offline juga banyak bergilir gitu. Jadi alhamdulillah sih, maksudnya memang setiap masalah itu pasti ada solusinya. Di saat disabilitas nggak bisa kerja, mereka bisa menjadi pelaku usaha. Tapi Kak, apakah ini juga bisa mencangkup teman-teman disabilitas yang di luar daerah? Yes, kalau sekarang kan kalau di luar daerah kan semua bisa pakai sosial media, semua udah pakai logistik dikirim, ya kan, tanpa harus kerja di kantor, mereka bisa kerja di rumah, tanpa modal pula. Dan mereka dengan modal HP untuk bikin konten kan sekarang udah mulai tuh. Nah, terus dia pakai gimana cara dia bisa jualan, terus kita bikinin sistemnya, dia tuh kirim dari gudang kami. Gitu. Jadi udah canggih manufaktur lah ya, udah canggih. Jadi mungkin kalau belum terserap di sektor informal, sektor formal itu bisa ke sektor informal. Tapi possible nggak sebenarnya, kalau tadi bilang kan jumlah sekolah SLB di daerah-daerah itu kurang. Nah, ada possibility nggak untuk kawan-kawan disabilitas mungkin bisa ke sekolah umum kayak gitu? Possible Mbak, possible, tapi ya itu yang nggak possible ini apakah Stigma ya? sekolahnya siap atau enggak? Oke. Siap atau enggak. Tapi kalau boleh share satu cita-citaku yang pengen banget aku wujudin ya. Kalau ada sekolah luar biasa, mestinya sekarang harusnya ada kampus luar biasa. Ah iya. Jadi cuma berhenti sampai tingkat sekolah. Ya, ya. Jadi Kebijakan lulusan udah SMA dibuat dong. untuk perekrutan, ya kan? Tapi ya sekarang ini adalah bertahun-tahun saya dan banyak orang ini mempromosikan inklusi, dan itu susah banget. Susah ya. Susah banget, tapi ya kayak realita. Bukan berarti dengan kampus luar biasa ini kita tidak membuat aspek inklusi. Nggak apa-apa, kan yang penting proses belajar mengajarnya inklusivitas, bekerja sama dengan pihaknya. Kita ada kok TK, SD, SMP, SMA luar biasa, kampus luar biasa yang belum ada.